Lihatlah sekelilingmu, keteraturan yang diperlihatkan alam sekitar kita memang menakjubkan. Lihatlah matahari yang tidak pernah terlambat terbit dan tenggelam. Keteraturan yang terjadi membantu manusia untuk memperkirakan apa yang akan terjadi dan melakukan perencanaan sesuai keteraturan tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak hebat, apa kabar? Bertemu kembali dengan channel Ibu Amelia Madonna. Baiklah, sebelum memulai pembelajaran, mari kita berdoa dulu menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Anak-anak ibu, untuk menjaga kesehatan, kamu jangan lupa menerapkan 4M. Yang pertama, memakai masker. Yang kedua, mencuci tangan dengan benar. Yang ketiga, menjaga jarak. Dan yang keempat, menghindari kerumunan agar kita semua terhindar dari virus corona. Hari ini kita belajar tema 9, menjelajah angkasa luar. Subtema 1, keteraturan yang menakjubkan. Pembelajaran 6, tonton sampai habis ya, jangan di skip. Yang pertama, muatan PPKN KD 3.4 dan 4.4. Menelaah persatuan dan kesatuan terhadap kehidupan berbangsa dan bernegara beserta dampaknya. Anak-anak hebat, persatuan dan kesatuan merupakan salah satu hal penting untuk mendapatkan keteraturan di dalam kehidupan bermasyarakat. Masyarakat harus dapat memahami pentingnya persatuan dan kesatuan bangsa untuk menjadi bangsa yang berdaulat. Selain itu, pemahaman tersebut juga akan membantu masyarakat Indonesia dalam menghargai dan mencintai tanah airnya. Tahukah kamu pentingnya persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia bagi masyarakat kita? Anak-anak hebat, mari kita baca teks berikut berjudul Pentingnya Persatuan dan Kesatuan Bangsa Indonesia. Peristiwa sejarah bangsa Indonesia mendorong para pendiri bangsa untuk mempertahankan dan memelihara persatuan dan kesatuan bangsa dengan berbagai cara. Oleh sebab itu, pemahaman terhadap pentingnya persatuan dan kesatuan bangsa sebaiknya dimiliki oleh setiap warga negara Indonesia. Karena persatuan dan kesatuan bangsa adalah pusaka yang harus dipelihara. Persatuan dan kesatuan bangsa sangat penting bagi warga negara secara individu, sebagai masyarakat, dan juga sebagai bangsa dan negara. Nah, yang pertama, pentingnya persatuan dan kesatuan bagi diri sendiri. Bagi diri sendiri, persatuan dan kesatuan mengandung arti bahwa setiap keinginan dan kepentingan pribadi harus disesuaikan dengan mengutamakan kepentingan orang banyak. Menghargai semangat persatuan memiliki arti penting bagi diri sendiri, diantaranya yaitu yang pertama, mengembangkan sikap tenggang rasa dan saling menghargai dalam hidup bermasyarakat. Yang kedua, memperkuat persatuan di dalam keluarga yang dapat memengaruhi semangat persatuan di masyarakat. Yang kedua, pentingnya persatuan dan kesatuan bagi masyarakat. Dalam kehidupan masyarakat, semangat persatuan dan kesatuan harus dimiliki seluruh anggota masyarakat. Karena yang pertama, masyarakat yang bersatu akan lebih mudah menyelesaikan masalah di sekitarnya sehingga tercapai masyarakat yang aman, tentram, dan damai. Yang kedua, masyarakat yang bersatu dapat mengatasi konflik dalam masyarakat yang dapat memecah belah. Yang ketiga, dapat menumbuhkan sikap saling menghormati, bekerja sama, dan gotong royong dalam masyarakat. Kemudian, yang ketiga, pentingnya persatuan dan kesatuan bagi bangsa dan negara Indonesia. Persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia berarti persatuan bangsa yang mendiami wilayah Indonesia. Bangsa yang bersatu akan lebih cepat dan mudah mencapai tujuan untuk menjadi masyarakat yang adil dan makmur. Tujuan tersebut harus berdasarkan nilai-nilai yang terkandung di dalam dasar negara, yaitu Pancasila. Bangsa yang bersatu akan menjadi bangsa yang kuat dan dapat menyelesaikan permasalahannya dengan lebih baik. Bangsa yang bersatu akan selalu melestarikan unsur-unsur sosial budaya seperti sikap kekeluargaan dan jiwa gotong royong.
Ayo berdiskusi. Bersama kelompokmu, lakukanlah kegiatan sebagai berikut. Yang pertama, bacalah kembali bacaan pentingnya persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia dengan seksama. Tentukan beberapa informasi-informasi penting yang terdapat di dalam bacaan. Yang kedua, gunakan tabel berikut ini untuk mengingat ide-ide pokok dari bacaan tersebut. Nah, apabila kamu telah selesai mengerjakannya, cocokkanlah jawabanmu dengan jawaban berikut ini. Yang pertama, pentingnya persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia, serta contoh peristiwa yang dapat menjelaskan pentingnya persatuan dan kesatuan untuk diri sendiri. Yang kedua, pentingnya persatuan dan kesatuan untuk masyarakat. Dan yang ketiga, pentingnya persatuan dan kesatuan untuk bangsa dan negara. Yang kedua, membuat pertanyaan. Dari hasil diskusi dan presentasi dari kelompokmu dan kelompok yang lain, catatlah hal-hal menarik dan tuliskanlah pertanyaan yang berhubungan dengan isi presentasi tersebut. Catat dan tuliskanlah di tempat yang tersedia. Contohnya adalah sebagai berikut. Hal menarik. Yang pertama, pentingnya persatuan dan kesatuan. Yang kedua, keteraturan. Yang ketiga, budaya antri. Yang keempat, gotong royong. Yang kelima, peran sikap jujur. Pertanyaanmu, yang pertama, mengapa persatuan dan kesatuan sangat penting bagi bangsa Indonesia? Yang kedua, apa sebab keteraturan di sebagian besar masyarakat masih kurang? Yang ketiga, mengapa budaya antri di negara Indonesia masih sangat rendah dibandingkan dengan negara lain? Yang keempat, apa yang dimaksud dengan gotong royong? Dan yang kelima, mengapa sikap jujur sangat penting dalam membangun persatuan dan kesatuan bangsa? Yang kedua, muatan bahasa Indonesia KD 3.9 dan 4.9, menelusuri tuturan dan tindakan tokoh serta penceritaan penulis dalam teks fiksi. Tapi sebelum kita lanjutkan, jangan lupa kamu tekan tombol like, komen, share, and subscribe ya. Juga tekan tombol lonceng notifikasinya agar kamu tidak ketinggalan video-video pembelajaran terbaru dari channel Ibu Amelia Madonna berikutnya. Terima kasih. Ayo membaca. Anak-anak hebat, bacalah teks berikut berjudul Kejujuran Wina oleh Francisca Emilia. Menjelang malam hari, di sebuah rumah di Banyumanik, Semarang, seorang siswa kelas 6 SD, Wina, baru ingat kalau esok pagi harus mengumpulkan tugas menulis cerpen. Wina lalu mencoba mengerjakan tugas itu, namun hanya beberapa kalimat yang berhasil ia selesaikan. Selanjutnya buntu. Pandangan Wina lalu tertuju pada tumpukan majalah di rak buku. Ada beberapa majalah tua koleksi ibunya. Wina tiba-tiba mendapat akal. Ia tahu di majalah itu ada kolom untuk anak-anak yang memuat cerita anak. Wina lalu memilih salah satu cerita. Ia menyalin cerita itu. Esok paginya di kelas, Wina segera mengumpulkan tugasnya kepada Boy, si ketua kelas. Tera, teman sebangkunya, lalu menyapa Wina. Cerpenmu sudah selesai, Wina? Sudah Tera, jawab Wina ragu. Aku menyalin dari majalah tua ibuku. Tapi jangan bilang siapa-siapa ya, bisik Wina. Tera terbelalak. Loh, itu namanya kamu plagiator, Win? Plagiator? Wina balik bertanya. Iya, kamu mencontek karya orang lain. Kamu plagiator. Tapi ini kan hanya tugas sekolah, kilah Wina. Tetap saja plagiat, Win. Tidak baik, tegas Tera. Bel masuk jam pelajaran pertama berbunyi. Wina tidak dapat berkonsentrasi sepanjang pelajaran. Ucapan Tera tentang plagiator tadi terus mengusiknya. Saatnya Bu Indi memasuki kelas. Wina gemetar menahan degup jantungnya yang berdetak hebat. Bu Indi masuk kelas dengan membawa setumpuk kertas tugas menulis cerpen yang telah dikumpulkan melalui Boy, ketua kelas. Bu Indi memang meminta tugas dikumpulkan lebih awal agar beliau punya waktu untuk membaca dan memeriksa pekerjaan murid-muridnya.
Ibu sudah membaca cerita-cerita kalian. Ada satu cerpen yang bagus sekali. Bu Indi diam sejenak. Wina, tolong maju dan bacakan cerpenmu ya. Wina terkejut. Ia lalu berjalan ke depan kelas dengan kepala tertunduk. Bu Indi menyerahkan tugas-tugasnya. Silakan dibaca. Wina tiba-tiba memberanikan diri berkata, "Maaf Bu, sebenarnya cerpen ini bukan karya saya. Saya menyalinnya dari sebuah majalah lama." Terdengar helaan napas Bu Indi. Ruang kelas mendadak senyap. "Baiklah, kembalilah ke bangkumu Wina," kata Bu Indi. Anak-anak mengambil karya orang lain dan diakui sebagai milik sendiri itu namanya menjiplak atau plagiat. Itu perbuatan yang tidak baik, kata Bu Indi. Wina menunduk semakin dalam. Namun, ibu juga menghargai kejujuran Wina. Butuh keberanian besar untuk mengakui kesalahan. Wina telah bersikap sportif. Namun, Wina tetap harus mengumpulkan tugas cerpen buatan sendiri besok pagi. Wina mendesah lega karena mendapat kesempatan untuk memperbaiki kesalahannya. Ia berjanji akan mengumpulkan cerpen karyanya sendiri tepat waktu seperti yang diminta Bu Indi. Disadur dari Nusantara Bertutur, Kompas, Minggu 17 September 2017. Ayo menulis, sudahkah kamu membaca cerita tersebut? Bagaimana pendapatmu tentang cerita tersebut? Apakah kamu dapat mengikuti jalan ceritanya dengan baik? Apakah kamu dapat membayangkan watak si tokoh utama? Dalam sebuah cerita fiksi, biasanya diawali dengan pengenalan tokoh dalam cerita, penjelasan masalah yang terjadi, dan berikutnya cara penyelesaian masalahnya. Setelah kamu membaca dengan seksama, lakukanlah kegiatan berikut ini dengan teliti. Yang pertama, lengkapilah diagram berikut. Kemudian, apabila kamu selesai mengerjakannya, cocokkanlah jawabanmu dengan jawaban berikut ini. Yang pertama, judul Kejujuran Wina, pengarang Francisca Emilia. Tokoh utama adalah Wina, wataknya jujur dan bertanggung jawab. Hal yang kamu sukai tentang tokoh utama, bersikap jujur dan berani mengakui kesalahannya. Hal yang mengejutkanmu dari cerita, kejujuran dan keberanian Wina mengakui kesalahannya. Kemudian, ringkasan cerita mengenai teks tersebut adalah sebagai berikut. Tugasmu selanjutnya, lengkapilah tabel berikut ini berdasarkan cerita tersebut. Jelaskanlah setiap tokoh tambahan yang ada di dalam cerita dengan wataknya sesuai dengan imajinasimu berdasarkan cerita tersebut. Nah, yang pertama, nama tokoh tambahan, yaitu Boy, ketua kelas. Gambar sesuai imajinasimu, siswa laki-laki berbadan tegap. Wataknya adalah bertanggung jawab dan cekatan. Nama tokoh tambahan yang kedua adalah Tera, teman sebangku Wina. Gambar sesuai imajinasimu, siswa perempuan langsing. Ini bisa kamu ganti dengan yang lain ya. Kemudian wataknya baik dan peduli dengan teman. Yang ketiga adalah Bu Indi, seorang guru. Gambar sesuai imajinasi, guru perempuan memakai hijab. Watak sesuai cerita, tegas, bijaksana, dan adil. Ternyata menyenangkan sekali dapat membayangkan dan menggambarkan watak tokoh-tokoh dalam cerita fiksi ya. Aku sangat menikmatinya. Hasil gambaranku tentang tokoh-tokoh itu ternyata banyak bedanya dibanding persamaannya dengan milikmu ya, Dek. Iya, aku juga sangat menikmatinya karena kita boleh berbeda memahami watak tokoh dalam cerita fiksi. Mungkin karena namanya cerita fiksi ya Siti, sehingga kita dapat mengembangkan imajinasi kita sendiri tentang tokoh yang ada dalam cerita tersebut. Betul, tetapi sepertinya kita membuat kesimpulan yang kurang lebih sama dari bacaan tersebut, bukan? Kemungkinan kita menangkap pesan yang sama dari penulisnya melalui cerita tersebut. Ya, tentang kejujuran itu kan. Aku suka dengan pesan yang disampaikan lewat cerita itu, karena bisa saja kita mengalaminya. Kita memang harus memiliki nilai itu untuk meningkatkan persatuan dan kesatuan bangsa. Setuju. Hei, kita akan bekerja sama untuk memainkan alat musik bersama, bukan? Yuk kita bersiap untuk latihan.
Yang ketiga, muatan SBDP KD 3.2 dan 4.2, memahami interval nada. Ayo berlatih. Tahukah kamu bahwa lagu juga dapat dijadikan alat komunikasi dan menyampaikan pesan yang baik? Lagu juga digunakan untuk menceritakan pengalaman dan fenomena alam yang terjadi di sekitar kita. Kamu tentu pernah melihat pelangi, bukan? Kamu tentu juga tahu bagaimana terjadinya pelangi. Kehadiran sinar mataharilah yang membantu terbentuknya pelangi yang tampak di bumi. Apakah menurutmu di planet lain juga ada pelangi? Pelangi yang tampak indah telah menginspirasi Bapak A.T. Mahmud untuk membuat sebuah lagu yang tentu tidak asing lagi bagi kamu. Kali ini, kamu akan memainkan musik untuk mengiringi lagu tersebut. Kamu dapat menggunakan alat musik yang berbeda dengan memperlihatkan akor dan interval nada pada lagu tersebut. Perhatikanlah akor yang digunakan berikut ini. Mainkanlah dengan memerhatikan interval nada yang digunakan. Jika kamu tidak memiliki alat musik seperti recorder, pianika, gitar, atau piano, kamu dapat membuat alat musikmu sendiri dengan menggunakan benda-benda di sekitarmu. Nah, demikian video pembelajaran Ibu kali ini. Semoga bermanfaat ya. Jangan lupa kamu jaga kesehatan, ikuti protokol kesehatan, tetap di rumah, dan semoga wabah COVID-19 cepat berakhir dan anak-anak Ibu bisa datang ke sekolah lagi, bertemu teman-teman dan guru yang dicintai. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.